Pisces, Cancer, Scorpio. Selamat datang di Fortune Star 222. Sama gue Lucky. Kayaknya gue ganti nama nih lama-lama. Ngitung mulu. Sama gue Lucky yang siap bacain untuk kalian semua yang jomblo, hidup jomblo, water signs, ya, spesial jomblo di akhir Oktober ini ya. Untuk Scorpio, selamat ulang tahun ya. Sekali lagi makasih untuk subscribing, likingnya, commentingnya ya. Makasih dan sharingnya juga. Ini timeless ya, timeless dan general. Timeless artinya kapanpun kalian mendapati video ini dan kalau memang resonates ini video memang untuk kalian pada saat yang tepat. General artinya tidak ada nama kalian, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Gue saranin kalau nggak sesuai nonton moon sign, sun sign, rising, Venus, Mars, Jupiter atau North Node sekalian ya. Cross watcher kalian juga welcome untuk join karena energinya suka tertukar, jadi bisa jadi message-nya juga buat kalian. Oke. Ini rambut gue nggak banget ya. Gitu. Rambut gue udah mulai gondrong kan. Oke. Seperti biasa gue mulai dari yang general untuk Scorpio, Pisces. Jadi mulai dari Scorpio, Pisces dan Cancer secara general 9 kartu ya, yang diawali dengan tengah jantung reading kalian, dan past, present, future, near future. Oke. Baru habis itu spesifik per zodiaknya dimulai dari Scorpio karena sekarang udah masuk ke bulan Scorpio, bulannya Scorpio ya. Jadi mulai dari Scorpio, Pisces, baru ke Cancer ya. Nanti gue pasang timestampnya, jadi kalian gak usah ngikutin yang lain, dan itu akan gue tulis di description box. Oke. Jomblo, single, Scorpio, Pisces, dan Cancer. What they need to be aware of in their relationship. In the season of Scorpio. What they need to take, what they need to do at the highest level. Scorpio, Pisces, Cancer. Nine of Inspiration. Jantung reading kalian ya. Past, Ace of Materials, Ace of Pentacles, Nine of Pentacles, Muse of Inspirations, King of Wands, Present, Muse of Materials, King of Pentacles, Knight of Voices, Knight of Swords, near future, the Fool,
Knight of Inspiration, Knight of Wands. The Magician. Three of Swords. Ada yang sakit hati, ada yang kecewa, padahal single loh, Bo. Jomblo. Kenapa? Kalian mungkin baru putus ya, jomblo, jadi jomblo lagi. Ada yang baru cerai, jomblo lagi. Three of Swords. Subconscious mind. Four of Pentacles. Ace of Cups. Two of Voices. Two of Swords. Seven of Swords. Queen of Pentacles. The Tower. The World. The Sun. Dah. Oke. Jadi, ada yang sakit hati atau kecewa, ya. Menarik diri karena sakit hati dia kayak gue bacanya mesti kebalik nih. Ada kebenaran yang harus keluar, diungkapkan. Karena sesuatu sudah selesai. Ya, ini energinya Leo. Mungkin ada yang berhubungan dengan Leo. Mungkin ada yang berhubungan dengan Leo, ya. Artinya masalah status, karir, ya, sudah selesai. Baru jadi single mungkin. Baru jadi single. Ini energi Aquarius dan komunikasi. Sesuatu yang memang sudah selesai. Aquarius itu ada di home and family. Jadi mungkin ada yang baru cerai, ya. Dan fondasinya juga harus roboh. Ini energi Scorpio, ya. Tentang perubahan yang memang disruption itu harus terjadi. Queen of Pentacles. Dan finance pun terancam. Energinya Capricorn. Komunikasi harus kita harus bisa lebih grounded energinya dalam berkomunikasi pun. Kita harus pegang nilai-nilai atau pengetahuan, wawasan, ya, dalam berkomunikasi, dalam berpersepsi, mindset, ya, harus bisa grounded juga. Karena di sini tentang sebuah kelicikan, sebuah pengkhianatan yang terungkap. Seven of Swords, ya. Seven of Swords. Atau takut terungkapnya gitu kan. Takut terungkapnya
sneaky behavior atau siasat-siasat kita ya dalam menentukan pilihan. Two Swords ada 9. Karena kekhawatiran kita sendiri tentang untuk memulai sesuatu cerita cinta yang baru, sehingga kita menarik diri kita sendiri berdasarkan karena kita khawatir atau karena kita terlalu parno sih dengan nilai-nilai yang kita pegang sendiri, prinsip-prinsip kita sendiri ya, kita jadi sakit hati, kecewa. Lagi karena pengetahuan, wawasan kita dan keyakinan kita sendiri yang bikin kita menjadi self deception ya. Seven Swords, sneaky behavior, kecurangan-curangan, pengkhianatan itu terjadi karena nilai-nilai yang kita pegang sendiri ya, prinsip-prinsip yang kita pegang sendiri, mindset, cara berpikir kita sendiri dalam menentukan pilihan, dalam menentukan tindakan apa yang harus dilakukan untuk memulai suatu cerita cinta yang baru. Dan dan karena itu kita menarik diri karena parno itu tadi, karena takut kehilangan nilai-nilai yang emang. Sorry, gue ambil ngedit soalnya. Kita merasa kurang percaya diri sih dengan menarik diri ini. Entah kita memang source-nya kurang untuk memulai apapun itu yang baru ya. Cerita cinta yang baru pun butuh duit ya kan. Merasa kurang pede, merasa kurang yakin, jadi kita malah narik diri dan itu malah mengecewakan kita sendiri. Di masa yang baru saja lewat, yang the recent past ya, ada yang memulai sesuatu yang baru, ada yang baru saja memulai suatu pekerjaan, suatu kontrak, suatu ini tentang relationship, jadi tentang hubungan, tentang cerita cinta baru, hubungan, relationship baru ya, atau pekerjaan sih, bisa jadi pekerjaan atau rumah, properti baru pindah, karena di sini ada kartu single. Ini komitmen juga bisa ya, karena ada kartu single di sini. Kita artinya self sufficient, kita sanggup, kita cukup, walaupun kita single gitu, kita cukup, merasa mampu, berdaya, tidak kekurangan apapun keadaannya, kondisinya. Oke. Dan kita juga use of inspiration, King of Wands, kita pegang kendali akan hidup kita. Kita akan memulai dan ambil resiko, kita juga akan menjadi leader dari hidup kita sendiri. Itu energi dari yang baru saja lewat ya, Jadi kita taking control of our own life. Ya, itu energi Aries, mungkin ada yang berhubungan dengan Aries, which is tentang kesehari-harian kita, tentang bagaimana kita menganalisa segala sesuatu, kebiasaan-kebiasaan kita, tentang kesehatan kita yang paling penting ya, di kesehari-harian kita. Bagaimana kita menggunakan waktu kita dengan efisien atau enggak, berguna enggak, bagaimana kita melayani orang lain ya. Dan Mars lagi retrograde di sana. Oke. Begitupun juga Chiron retrograde di sana, lagi healing. Jadi ada yang baru memulai kebiasaan-kebiasaan baru atau pekerjaan baru ya.
current situation sekarang, Muse of Materials, King of Pentacles, energinya Taurus. Ini tentang struktur, tentang value kita, apa yang kita anggap bernilai, bagaimana, tentang prioritas kita, tentang komitmen kita, tentang bagaimana kita mengatur keuangan kita, oke. Dan ya, bagaimana kita mengatur keuangan kita. Ini energi Taurus. Taurus itu ada di relationship. Wow. Apa yang kita lihat sebagai value dari sebuah relationship? Bagaimana kita menaruh, memberi prioritas dengan relationship kita? Bagaimana status kita? Bagaimana stagnan, solid, komitmennya gimana? Energi Taurus. Any kind of relationship ya. Jadi well, kita lagi ngomongin asmara bukan ya? Ngomongin asmara kales. Iya, apa yang kita cari dari pasangan kita. Idealnya pasangan kita seperti apa sih? Komitmen itu seperti apa sih? Prioritas antar pasangan tuh seharusnya gimana sih? Maunya kayak gimana sih gitu? Nggak ada yang seharusnya. Jantung bacaan kita jomblo, Nine of Wands. Kita udah di ujung jalan. Kita udah pada capek jadi jomblo apa gimana nih? Atau kita sudah begak dengan nilai-nilai yang ada sekarang ini. Kita sudah bosan dengan nilai komitmen yang ada, sehingga ingin mencoba elaborasi nilai-nilai, sudut pandang, wawasan dalam berrelationship. Water sign kan kreatif, Bu. Jadi kita mencoba bermain dengan kreativitas kita ya. Knight of Voices, Knight of Swords, energinya Gemini. Tentang komunikasi yang cepat akan datang, akan ada komunikasi yang datang dengan cepat tentang kebenaran, tentang sesuatu yang memang kita tunggu-tunggu mungkin. Gemini. Ya, tentang material kita. Ini kayaknya water sign, Pisces, Scorpio, bahkan Cancer. Kita fokusnya lagi di finansial sih, gue ngeliatnya. Dengan terus kita juga lagi di Scorpio season ya, dengan Taurus di sini. Ya, kita fokusnya lagi ke finansial sih untuk water signs. Nggak terlalu ngeribetin tentang relationship ya, karena mungkin ini juga di jantung bacaan kita sendiri, Nine of Wands, itu kita merasa terbebani dengan adanya relationship. Itu yang gue rasa, aduh ribet deh gitu, harus ya pacaran gitu.
nggak semua ya, mungkin beberapa dari mungkin gue nggak mau terlalu spesifik ya. Untuk beberapa mungkin justru kebalikan ya, yang gue udah nggak tahan lagi nih jadi single gitu kan. Works. Ini energinya tuh agak gegabah ya dalam berkomunikasi, dalam menyampaikan, dalam mengkomunikasi agak gegabah. Energi si Gemini. Nggak tahu kenapa gue ngomong gitu, tapi akan keluar. Near future ada the Fool. The Fool itu energi Aries. Balik lagi ke seperti ini. Kita ingin memulai sesuatu yang baru ini, guys. Dengan the Fool kita berani mengambil resiko, memulai sesuatu yang baru, ya percaya kalau kita akan baik-baik saja, dan kita ingin kebebasan, kita ingin mandiri, bebas, mengeksplor segala probabilitas. Kalian fokus pada diri sendiri sih. Kalian ingin memastikan dulu status finansial kalian sendiri, fondasi kalian sendiri, struktur finansial kalian sendiri dulu. Dan kalian lagi mengeksplor segala kemungkinan untuk membangun new struktur itu, gitu. Dan kalian ingin merasa lepas gitu, merasa bebas dalam mengeksplornya tanpa harus diribetin sama relationship. Karena kalian lagi punya mood sebagai magician. Artinya kalian ingin mencoba segala cara, kalian ingin mengumpulkan segala resources yang ada, yang memang harus kalian perjuangkan, dapatkan ya, untuk mewujudkan apapun yang kalian ingin realisasikan gitu. Dan ini juga energinya Virgo, Gemini, atau Scorpio. Kalau Virgo itu energinya ada di networks dan friendship ya. Kalian ingin memperbaiki hubungan dengan teman-teman kalian, network kalian ya, network kita sendiri antara teman, dan menjalin kerjasama. Okay. Ini energi Sagittarius, yang mana adalah tentang income, pekerjaan, prioritas. Jadi ya kalian lagi fokus pada diri kalian sendiri, finansial kalian sih lebih tepatnya ya. Sedangkan kalau Gemini kan ada di Gonogini ya, mungkin untuk yang baru jadi jomblo, baru cerai, mungkin kalian berurusan dengan pengadilan dan Gonogini ya, aset, warisan, pajak, bahkan ya kalian ya kok pajak sih, self finance ya. Oke. Ada yang harus gue klarifikasi nggak? Gue pengen klarifikasi Ace of Pentacles. Awakening kebalik. Eight of Pentacles. Three of Cups. Five of Wands. And 10 of Cups. The Moon, the Death,
Ace of Voice, Ace of Swords. Ada konflik tentang sesuatu yang memang sudah selesai, rumah tangga, family yang sudah selesai. Ada konflik di situ karena segala yang tersembunyi, yang tidak terungkapkan harus diungkapkan dan diakhiri. Ini energi Pisces atau Cancer. Pisces, Cancer ada di long distance relationship. Segala sesuatu yang berjarak, tentang hukum, tentang foreign, death yang sudah harus berakhir. Akan ada komunikasi untuk itu. Tentang masa kecil kalian atau tentang anak-anak, tentang anak-anak kalian yang baru jadi jomblo, mungkin yang lagi pisah, lagi proses ya, atau tentang pacar kalian waktu muda, waktu kecil, whatever, karena ada yang menunggu dan ditunggu ya. Ada juga berhubungan tentang love affairs di sini. Energi Scorpio, Pisces dan Cancer. Okay. Jadi Ace of Pentacles ini apa? Judgment, awakening, kebalik karena tidak adanya kesempatan kedua. Karena sesuatu hal sudah berakhir. Sesuatu yang baru dan nyata itu adalah temptation untuk memperbaiki sesuatu yang it's a misjudgment. Kamu salah menilai, ada yang salah menilai tentang sesuatu yang baru itu. Ternyata kalian salah. Kalian salah tanggap, kalian salah pikir, kalian salah menilai. Jadi yang kalian ingin mulai itu ya, kalian sudah pasang effort, usaha, kerja ya, energi Virgo dan energi Scorpio. Ya, di sini ada pihak ketiga. Jadi kalian udah salah menilai. Kalian memulai sesuatu yang baru dengan pihak ketiga. Entah kalian pihak ketiganya atau cross watcher sebagai pihak ketiga, entahlah ya. Kalian posisikan sendiri. Kalian ternyata kalian salah menilai. Kalian sudah memulai sesuatu yang baru dengan orang tersebut, ternyata salah. Kalian salah menilai dan kalian balik ke single. Okay, that's what I got. Gue mau klarifikasi 9 of Wands di jantung bacaan kalian.
Six of Pentacles, evenly given and taken. Three of Pentacles, Pentacles semua weh. The Sun, Ace of Swords, Six of Emotions, Three Inspirations, Eight of Emotions, Five of Pentacles, Eight of Swords, Queen of Swords kebalik. Oke. Jadi yang di ujung jalan ini, Nine of Wands ini, yang kalian merasa sudah menjadi beban itu adalah mungkin effort yang kalian coba pasang, berikan ya kepada pihak ketiga itu tidak seimbang. Dan itu malah membebani kalian, membebani kalian sendiri. Dan di situ kalian dapat pencerahan, ada kebahagiaan loh. Ini energi Libra. 8 itu kan energi Virgo. Energi Leo, status, karir, reputasi, tindakan. Yang jelas ini sih bukan. Jadi kalian ingin mencoba ngeklirin suatu masalah, suatu suasana ya, yang menjadi beban buat kalian sendiri. Kalian hanya ingin happy gitu. Kalian sudah berusaha untuk menyeimbangkan, ngebalance ya, kepada semua pihak. Kalian berusaha, jadi kalian berusaha untuk membuat fair, semua pihak senang gitu kan, dengan energinya The Sun ya. Tapi akhirnya kalian sendiri yang terbebani, kalian sendiri yang merasa gitu. Water sign yang selalu ingin mencoba menyenangkan orang lain ya. That is your burden. Kalian selalu berusaha untuk menyenangkan orang lain, kalian selalu berusaha untuk berbuat adil, memahami, mengerti orang lain, karena kalian ingin menyenangkan orang lain, kalian ingin bikin happy. Karena menurut kalian itulah yang membuat kalian happy. It's so denial ya, it's so denial. Di sini ada pencerahan, ada komunikasi. Ace of Swords. Gue pengen klarifikasi Three of Swords. Apa yang bikin kalian kecewa? Apa yang bikin kita kecewa, sakit hati? Eight of Swords, Five of Pentacles, Eight of Emotions, Eight of Cups. Ada yang terjebak ke dalam kesendirian, kesepian, merasa kesepian dan terjebak, dan ingin meninggalkan semuanya itu. Energi Sagittarius, passions, healing. Ada yang kehilangan, ada yang mungkin baru kehilangan pekerjaan atau investment. Energi Virgo. Atau friendship, teman. Oke. Sekarang Scorpio ya. Gue mulai dari Scorpio.
By the way, sekarang kalian ingin benar-benar melepaskan semua beban ini ya, menjadi people pleaser. Enough. Kalian ingin bebas, lepas, ya, mandiri. Di yang lalu kalian terikat oleh oleh struktur dan nilai-nilai kalian sendiri, komitmen kalian sendiri terhadap lingkungan, yang yang near future. Kalian akan ambil you going to take your own power back, ya kan? And you going to communicate it. Kalian akan komunikasikannya dan kalian akan mewujudkan apapun yang kalian inginkan. Oke, Scorpio. Scorpio single. What they need to know in their relationship, in their love life. What Scorpio needs to do for the highest good of all. And how's their relationship going to be? Cari Wheel of Fortune kebalik, Nine of Voices, Nine of Swords, Eight of Wands, and King of Cups. Energi kalian sendiri. Ten of Wands, Ten of Pentacles, Five of Wands, Three of Swords, Knight of Pentacles, and Seven of Wands, and Two of Cups. Scorpio, kalian ingin kalian ingin mampu menguasai diri kalian dan terus maju. Makanya ini energi yang Cancer buat kalian itu ada di travel, ya. Ini tentang relokasi, pindah, travel. Relokasi, pindah sama aja. Travel yang jelaskan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan jarak dan kalian ingin mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Sesuatu tentang yang asing, jadi mungkin kalian belum pernah lakukan dan kalian akan lakukan. Ya, kalian akan memberanikan diri kalian sendiri untuk menguasai ketakutan kalian dan terus maju. Baik. Karena ada yang belum selesai dan harus diselesaikan. Energi Sagittarius atau Pisces. The Wheel of Fortune, Jupiter. Jupiter di Capricorn. Dan buat Scorpio,
Capricorn itu di komunikasi dan bagaimana mindset kita, cara kita berpikir, berkomunikasi ya. Ada yang harus dikomunikasikan untuk supaya PR itu kelar gitu, komplit, task itu completed gitu, accomplish. You need to communicate. Kalian harus berkomunikasi supaya roda itu berputar in your favor. Tapi kalian galau, kalian parno, sampai kalian nggak bisa tidur untuk mengambil tindakan, untuk mengkomunikasikan, untuk kalian parno. Energinya Sagittarius. Dan love affairs, romance, atau bahkan untuk memulai segala sesuatu yang baru dan bagaimana mengekspresikan diri kalian ya. Begitupun juga dengan Eight of Wands. Ini travel juga, travel dan fast communication. King of Cups, energinya kalian atau Pisces, atau kalian berhubungan dengan another Scorpio. Relokasi dan melepaskan, meninggalkan apapun yang sudah. Mungkin family, keluarga, karena ada konflik di situ yang membuat kalian kecewa dan sakit hati. Energi Virgo, kalian ingin membangun network kalian lagi, membangun harapan-harapan, ya, menyusun strategi. Dan kalian tetap percaya pada apapun yang kalian rasa itu benar. Kalian tetap akan menjaga apapun yang kalian akan tetap memperjuangkan. Walaupun kelihatannya mustahil, kalian tetap akan mengusahakan itu terjadi. Karena ada Two of Cups, Twin Flame, Soulmate, Soul Contract, Soul Connections, Seven of Cups, energinya Pisces, Love Affairs. Untuk Scorpio dari Wisdom Oracle, Scorpio single. Deep knowing, to be fair. Energinya High Priestess atau spiritual, deep knowing, intuisi kita. Dan to be fair, energinya Libra. Full moon. Bisa ngeliat gak sih? Lupa gue. Mending. Kalian diminta untuk mending. Coba yang ngerti.
dari Goddess Guidance buat Scorpio jomblo. Tinggal bagaimana relationship Scorpio ke depan. Kalian diminta untuk mending apa ya bahasa Indonesianya? Untuk join, merger gitu, merger. Tapi fleksibel gitu lah, compromise ya. True love. The romantic stirrings in your heart have propelled the universe to deliver great love to you. Prosperity. Ulala. Ini true love yang jelas. Scorp, kalian dapat true love. Mystical wisdom. Apa yang Scorpio harus pelajari untuk di next relationship? Single Scorpio harus dipelajari oleh Scorpio untuk next relationship. Celebration. Let go and have fun. Scorp, let go and have fun. Gue let go apaan ya? Rising sign gue Scorpio, tapi gue gak merasa harus let go apapun. Lagunya apapun juga di let go ya kan. Apa kata semesta untuk Scorpio single? Hidup jomblo. Geblek. Scorp single. Thank you, universe, for helping me see beyond the limits of fear. Thank you for expanding my perception so that I can see what is of the good, of the highest good. Terima kasih semesta karena sudah membantu saya melihat yang tidak terlihat karena dibatasi oleh rasa ketakutan. Terima kasih untuk melebarkan persepsi saya sehingga saya mampu melihat apa yang terbaik. Nggak perlu bacakan. Sekarang Pisces ya, Pisces. Udah Pisces. Single Pisces. Bagaimana relationship Pisces di mid Oktober di akhir Oktober ini? Apa yang bisa saya sadari untuk di relationship berikutnya? Pisces single. Pisces. Seven of Emotions, Seven of Cups, Ten of Wands, the Star, Fated, Destiny, Seven of Materials, Eight of Voices, Seven of Voices, Knight of Emotions, the Empress, Nine of Emotions,
It's of inspirations. Kalian lagi dihadapi oleh banyak pilihan, atau bisa dibilang kalian tidak tahu apa yang kalian masih belum tahu apa yang kalian mau. Jadinya ya kalian untuk melakukan apapun yang kalian ingin lakukan itu kalian menimbang-nimbang opsi yang ada dari luar, yang datang dari luar, yang tampak dari luar, bukan berdasarkan apa yang memang itu memenuhi apa yang benar-benar kalian inginkan, karena kalian tidak tahu. Sorry, agak kacau. Dan kalian akan melepaskan apapun yang memang yang lalu. Kalian akan meninggalkan yang lalu dan kalian udah siap untuk move on, ya. Relokasi mungkin menuju ke destiny kalian, dan healing dan menyembuhkan diri. Life purpose kalian, North Node kalian, ini energinya Aquarius. Aquarius itu ada di ending. Wish fulfillment kalian ada di ending, yang sudah berakhir atau mengakhiri segalanya adalah harapan kalian. Subconsciously kalian energinya adalah Seven of Pentacles. Seven Pentacles itu energi yang Capricorn, ya, masa transisi, dan kalian baru saja keluar dari suatu situasi atau hubungan relationship yang toxic mungkin. Kalian ingin melepaskan itu semua dan meninggalkan itu semua. Kalian dalam masa transisi, karenanya kalian butuh healing. Scorpio, buat Scorpio enggak, buat Scorpio Aquarius itu energinya ada di home and family. Ya, kalian ingin jomblo, kalian ingin membangun home and family foundation, ya. Yang memang kalian baru saja tinggalkan yang kalian merasa terjebak karena masa lalu kalian sudah ada pengkhianatan. Tapi kalian ingin moving on. Kalian ingin menawarkan, kalian ingin ngajak ngedate seorang impress. Energi Libra atau nggak Taurus atau Aries. Kalian ingin memulai sesuatu yang baru, mungkin dengan seseorang yang memang kalian sudah punya pernah punya story dengan seseorang itu, yang mungkin dengan orang ketiga, pihak ketiga, ya, yang kalian pernah sempat have fun with, bersenang-senang. Dan kalaupun kalian berurusan dengan Libra, itu pun sudah berakhir. Dengan Taurus di relationshipnya sudah berakhir gitu. Atau memang hubungan kalian dengan seorang Libra sudah berakhir, dan ada yang ingin memulai lagi sesuatu yang baru, ya, tapi bingung bagaimana. Walaupun itu the ultimate happiness,
sudah komplit, itu adalah kebahagiaan kalian gitu. Kebahagiaan kita. Justice, the High Priestess, Emperor, Buset, the World, Libra, Pisces, Aries, Aquarius. Karena memang sudah berakhir energinya dengan si The Empress ini sudah berakhir. Dengan energi Justice, kalian hanya ingin keadilan karena kalian tahu yang sebenarnya. Energi kalian sendiri, karena kalian selalu mendengarkan intuisi kalian dan kalian sudah berhasil move on. Ada silence di situ. Dengan Libra ada silence. Dan kalian sudah mengambil energi kalian kembali dan kalian ingin menjadi leader. Kalian akan mengambil kontrol dari hidup dan energi kalian sendiri. Yaitu di kebiasaan sehari-hari sih, kesehatan kalian juga. Cuman intinya ini adalah kalian ingin melupakan itu semua dan mengakhirinya. Energi Aquarius, mungkin kalian dealing dengan Aquarius ya, Aries, Aquarius ya, dia Human Family, mengakhiri yang ada family. Libra, Taurus, another Pisces, ya, Aquarius. Untuk Pisces, dari Mr. Miracle, Pisces jomblo atau single, gimana relationship ke depannya? Pisces jomblo. Go the distance. Balik tadi. Kalian minta mendekat kayaknya. Never ending story. Lihat itunya di mana hatinya di bawah. Never ending story itu bukannya ya kita selalu merepeat, mengulang sesuatu, suasana, hal, pelajaran, apapun itu ya, karena kita selalu merasa kecil. Karena kita selalu merasa menjadi korban. Pisces, you're not the victim. Itu cara berpikir, mindset kita sendiri yang selalu ingin menyenangkan orang lain, dan kita yang jadi korban. Itu pilihan kita sendiri. Ya. Ini dibaliknya ada mending lagi. And higher power, regeneration, dan go the distance kebalik. Jadi cukup merasa kecil, cukup merasa jadi korban, ya. Putuskan, jadilah emperor, ya. Ambil kendali hidup kalian. Go the distance kebalik. Take that time action. Lakukan apapun yang emang kalian ingin lakukan. Dari Goddess Guidance untuk Pisces single, bagaimana relationship Pisces ke depan? Adakah cinta yang baru untuk Pisces?
bisa. Pisces, Coventina, purifications. It's time for a cleansing detoxifications of your body and mind. Sama pakai mandi. Kalian diminta untuk mandi. Mandi. Untuk ya untuk bersih-bersih, detox dan ya disuruh mandi. Body and mind. Melukat. Unconditional love. Energi kalian sendiri, Mary Magdalene. Love yourself, others, and every situation, no matter what the outward appearances may be. Cintailah diri kita sendiri, orang lain, dan segala situasi. Nggak masalah. Mereka itu kelihatannya seperti apa? Sesuatu itu terlihat seperti apa? Cinta tanpa kondisi. Ya. Mystical wisdom. Pisces single. Adakah cinta ke depannya? Kamu nggak bisa dapat pacar kalau masih toxic. Maksudnya bisa kalian dapat pacar, gimana nggak bisa dapat toxic lagi, ya kan? Never ending story. Selama kita masih seperti itu, pelajaran apa? Udah. Intuition, trust your intuition. Dengerin Pisces. Resilience, rise above tribulation. Jatuh, bangun. Jatuh, bangun. Enlightenment, pencerahan. Mystical shaman. Pisces single. Tadi kayaknya nggak dapet ya si Scorpio ya. Lupa kelewatan. Pisces single. Relationship ke depannya, adakah cinta? Banyak kan? Pisces single. Tree of life, kalian gak balance dengan hati, kepala, dan roots, akar. Gatherer kebalik, kalian tidak grounded enough. The circle kebalik, kalian belum mengakhiri yang memang sudah harusnya berakhir. Apa kata universe untuk Pisces? My capacity to tune into the energy of love gives me the words I need when I'm ready to speak up, the compassion I need when it's time to forgive, and the power I need when I am lost. Jadi kemampuan saya untuk join, untuk menyatu dengan energi cinta akan memberi saya kata-kata yang saya butuhkan ketika saya siap untuk berbicara, dan compassion yang memang saya butuhkan di saat saya harus memaafkan, dan puasa dan kekuatan ketika yang saya butuhkan ketika saya tersesat. Oke. Udah ya, udah. Semoga berguna dan kalau memang resonate jangan lupa untuk
komen dan jempol like. Bye Pisces. Cancer. Cancer. Single in October. Gimana love life-nya Cancer? Jomblo, single. Love life-nya Cancer, jomblo atau single. Akankah ada cerita baru, cerita cinta baru? Nine of Wands, Five of Cups, Ace of Swords, The Stars. Sebentar ya. Cancer, kalian ada di ujung jalan. Kalian putar balik, terjun, atau terbang. Kalian merasa sedih, kayak baru saja kehilangan. Tapi akan ada komunikasi, ya, pencerahan, ya akan ada komunikasi, pencerahan dan pemberitahuan loh ya. The Star, tentang healing, tentang emang sudah takdir suratan, tentang harapan-harapan kalian ya. Aquarius, ini dari Aquarius, buat kalian itu ada di share finance, hal materi lah, bisa juga sih seks, aset, warisan, dan akan ada cerita cinta yang baru buat Cancer. Wow. Akan ada cerita cinta yang baru. Kalian akan meninggalkan apapun drama di belakang. Kalian akan rekonsiliasi dengan yang pernah dengan yang pernah ada, dengan Seven of Pentacles, dengan yang pernah bersemi lah ya. Kalian akan maju ke pengadilan untuk kemapanan, stabilitas, komitmen. Kalian akan justice, energi Libra, yang memang sudah selesai. Kalian akan mulai memikirkan diri kalian sendiri, tentang keluarga kalian, tentang rumah, ya, yang memang sudah berakhir, completed. Kalian akan kembali single dan kalian akan merayakan itu semua dan memulai segala sesuatu yang baru dengan percaya diri dan percaya diri kalau kalian mampu dan bisa
merealisasikan apapun mimpi kalian, dan akan ada juga komunikasi tentang bagaimana segala hal itu terjebak. Kalian diminta untuk punya strength, kekuatan, atau kalian berusaha dengan Leo untuk memulai yang baru. Leo buat kalian itu ada di income. Virgo sedangkan ada di komunikasi. Aquarius seks yang tadi lah. Oke, apa kata wisdom of the oracle buat Cancer? Intinya kalian Cancer lagi di persimpangan jalan, karena kalian sudah di jalan buntu dan kalian tidak ingin jatuh lagi ke lubang yang sama, karena kalian tahu rasanya sedih, sakit, dan kehilangan. Jadi kalian meminta adanya kepastian, penjelasan, pencerahan akan apapun itu yang membuat kalian merasa Nine of Wands, merasa di ujung jalan udah mentok, stuck. Cancer, why? Kalian akan menganalisa segala sesuatu by the book, dan disarankan untuk melakukan segala sesuatu berdasarkan peraturan yang ada. Goddess guidance. Cancer jomblo Oktober, November. Stay in inner wisdom. You know what to do. Trust your inner wisdom and take appropriate action without delay. Kalian tahu, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Percayalah intuisi kita dan ambil tindakan yang sesuai tanpa delay. Mystical wisdom. Mystical wisdom. Untuk Cancer, Ricardo. Cancer. Wow. Cancer jomblo single. Oktober. Illusions. Embrace the truth. Gokil beneran lo, barusan sebelum tadi gue sempat ngeliat kayak semacam ilusi gitu. Illusion. Embrace the truth. Hadapi apapun yang memang ada di depan kalian. Jangan mundur, jangan muter balik. Nah, terbang atau jatuh? Apa yang kalian percayai? Embrace the truth. Apa kata universe? When I'm connected to my joyful presence, I attract support from the universe. Ketika saya terhubungkan dengan kehadiran saya yang penuh bahagia, saya akan menarik support dari semesta. Mystical shaman. Lupa gue tadi. Oh ya ada.
Pisces ada, Scorpio nggak ada. Mystical Shaman buat Cancer, single. Oktober, gimana love life Cancer? Gimana love life Cancer? Cancer, jomblo, single. Gimana love life-nya? Sorry. The Witness. Kalian diminta untuk menarik diri dari jalan apapun situasinya, tarik diri. Cuman mengobservasi cukup, oke? Semoga resonate. Maaf, gue agak-agak keliengan. Kalau emang resonate jangan lupa